Jepang kini semakin percaya diri untuk memperkuat postur militernya. Ini tak terlepas dari semakin menguatnya pengaruh China di kawasan. Setelah China, Jepang menjadi negara yang punya kekuatan terbesar selanjutnya di Asia Timur. Negeri Sakura menduduki posisi ke-8 dunia dalam situs Global Firepower. Militer Jepang dilengkapi dengan armada tank dan pesawat militer yang cukup besar, termasuk jet tempur. Selain itu, negara ini juga menjadi rumah bagi beberapa produsen persenjataan lokal. Pada bulan April tahun 2023, perusahaan Mitsubishi Heavy Industries menerima dana sebanyak $2,8 miliar untuk mengembangkan rudal jarak jauh. Godzilla akan datang? Tidak, kami tidak bercanda. Godzilla memang akan datang ke Jepang, tapi itu bukan monster film yang kita semua kenal dan cintai, karena penghancuran kereta api, mobil, dan bangunannya yang keren. Faktanya, ini adalah julukan untuk jet tempur generasi ke-6 Mitsubishi FX buatan dalam negeri yang dikembangkan di dalam negeri dengan biaya yang diproyeksikan sekitar 5 triliun yen, sekitar US $48 miliar. Dalam kasus Jepang, ini semua tentang menjaga dan tetap kuat di lingkungan yang sulit, yaitu Rusia dan China yang sudah memiliki aset udara canggih. Meskipun merupakan negara yang maju secara teknologi dan inovatif, Jepang belum memimpin pengembangan pesawat tempur baru di dalam negeri selama sekitar 40 tahun atau lebih. Untuk alasan ini, negara ini sangat tertarik untuk membawa bantuan teknis dari Amerika Serikat dan Inggris. Kementerian Pertahanan telah mempersempit kandidat potensial untuk Lockheed dan Boeing dari BAE Systems AS dan Inggris. Mereka dievaluasi dalam 3 bidang kemampuan integrasi sistem seperti radar dan rudal, pengembangan teknologi yang efisien. Secara teori, pesawat tempur baru harus dapat berbagi data dengan pesawat AS yang bersahabat, seperti F-22 dan F-35, membuat operasi gabungan menjadi efisien. Apa yang diketahui adalah bahwa Godzilla FX akan datang dengan permukaan kontrol yang digerakkan secara elektronik. Untuk mempertahankan profil radar rendah, ruang akan sempit di dalam badan pesawat, sehingga sistem hidrolik konvensional akan digunakan. Teknologi canggih termasuk kemampuan kontrol drone jarak jauh, layar yang dipasang di helm bergaya VR, radar yang dapat berfungsi ganda sebagai senjata microwave untuk menggoreng rudal musuh dan intake udara berkelok-kelok. Ini akan membantu mengurangi berat keseluruhan pesawat, memberikan FX jangkauan operasional yang jauh lebih luas dan memberi Angkatan Udara Bela Diri Jepang, JASDF, kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menjadi fleksibel dengan pangkalan udara tempat FX akan beroperasi. Sehubungan dengan propulsi, salah satu perusahaan utama yang terlibat dalam proyek ini, EHI Corporation, telah menguji mesin jet baru, Turbofan Low Bypass XF9-1, sejak 2018. Mesin ini mencakup beberapa bahan eksotis yang menarik yang akan membantu menjaga bobotnya tetap rendah sekaligus meningkatkan toleransi panas mesin hingga 3272 derajat Fahrenheit, 1800 derajat Celcius. Kabarnya ia mampu memompa sekitar 16,5 ton daya dorong dengan afterburner. Insinyur Jepang juga telah bermain-main dengan nozzle dorong vektor untuk mesin XF9-1 yang, jika berhasil, dapat memberikan FX dengan beberapa kemampuan manuver yang mengesankan. Anggota tim lain untuk proyek ini, termasuk Toshiba dan Fujitsu, akan memimpin dalam mengembangkan sistem radar FX Gallium Nitride, Active Electronically Scanning Array (AESA). Ini harus dapat berfungsi ganda sebagai bentuk sistem pertahanan gelombang mikro untuk pesawat tempur di tengah penerbangan melawan rudal yang masuk. Pesawat tempur bermesin ganda itu juga dapat dilengkapi dengan sistem Integrated Fire Control for Fighters, IFCF, yang dapat memungkinkan pesawat tempur Jepang, dan mungkin AS, untuk menyatukan sensor dan kemampuan penargetan rudal mereka. Lockheed Martin kemungkinan akan memberikan dukungan teknis kepada Mitsubishi dalam mengembangkan badan pesawat FX dan membantu integrasi sistem. Agar pesawat benar-benar tersembunyi, desain badan pesawat, dan bahan penyerap radar yang digunakan. Ini mungkin juga akan memiliki kapasitas untuk setidaknya 6 senjata yang disimpan secara internal, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat dan rudal anti kapal. FX harus membawa lebih banyak rudal udara ke udara daripada pesawat tempur siluman F-35. Jepang akan menekankan fungsi jaringan dan menuntut kinerja siluman yang tinggi. Ini akan membawa lebih banyak rudal daripada F-35. Program R&D internasional akan memberi pesawat tempur itu beberapa fungsi interoperabilitas yang menarik dengan pasukan sekutu.
untuk membantu mengurangi penampang radar dan tanda tangan panasnya. FX juga akan dilengkapi dengan perisai panas dan struktur terikat terintegrasi yang kemungkinan akan terbuat dari bahan komposit. Idealnya, pemerintah Jepang bermaksud untuk menciptakan jet siluman multiperan canggih yang menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia badan pesawat F-22 dengan sensor dan elektronik F-35. Itu tampaknya menjadi tantangan yang mengesankan.